warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu Bu Rina ini kita dari tahun 1992-93 saya di Pusat Studi Wanita. Jadi ketemu sering sama Prof. Rina ini sudah lama banget ya. Jadi setiap ada pelatihan gender, kalau unsurinya ya kita, kemudian dari IAIN itu bermain gitu. Saya itu jadi punya tanggungan Bu ya, Bapak Ibu. Saya itu S1-nya administrasi publik, cuma administrasi negara dulu. Cuma karena dosen saya memintanya skripsinya itu soal guru perempuan. Jadi memang diplot untuk itu. Kemudian S2 didanai Ford Foundation itu kajian wanita UI. Jadi tahun 2001 itu selesai. Kemudian anak-anak itu harus besar dulu, baru 2010 melanjutkan S3. Dan tetap ya S2 saya itu judulnya tetap walaupun kebijakan publik implementasi, tapi implementasinya itu adalah soal P2WKSS dulu soal perempuan juga. Kemudian S3-nya saya juga walaupun ilmu administrasi publik ngambil disertasinya perumusan program kemiskinan yang responsif gender. Jadi punya tanggung jawab tadi dikasih beasiswa Foundation untuk kajian wanita UI. Jadi Pak yang 98 Bapak ceritakan itu saya di Jakarta, jadi ngikut-ngikut yang di Bundaran HI. Jadi tahu persis anak saya pada waktu itu masih ada 2 tahun, ada masih menyusu. Jadi saya dapat informasi susu itu susah. Gitu. Jadi memang mengalami kemarin itu. Jadi kita masuk aja ya ke sini karena sudah waktunya 30 menit. 15. Ya ini kekerasan seksual. Jadi kalau kita definisikan bahwa kekerasan seksual itu salah satu bentuk diskriminasi ya menurut Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Perempuan Komnas HAM. Jadi ada bentuknya, itu adalah pelecehan, ada eksploitasi seksual, ada pemaksaan kontrasepsi, kemudian ada juga pemaksaan aborsi, itu kemudian ada perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, ya ada juga zaman ini kita melihat bahwa suaminya yang paling justru menyuruh istrinya itu pelacur. Kemudian ada perbudakan seksual, penyiksaan seksual. Namun kekerasan seksual yang kerap terjadi pada lingkungan kampus itu adalah perkosaan, pelecehan, eksploitasi seksual, dan penyiksaan seksual. Ini sekarang sudah ada yang melalui online gitu ya. Iya. Kekerasan yang melalui WA, yang kemarin Unsri Pak, kasus sebelum ada Satgas itu, Unsri ada 2 kasus yang cukup heboh waktu itu. Salah satunya pakai WA. Nah, jadi pendidikan dan kenyamanan yang perlu kita inginkan. Jadi ada 40% dari mahasiswa itu penelitian mengalami kekerasan. 54 dari 70 mahasiswa itu mengalami kekerasan seksual tadi. 70 perguruan tinggi pernah ya mengalami kekerasan seksual. Ini semakin kesini semakin banyak datanya gitu ya. Kemarin kita UIN mana yang di Lampung, nah itu juga ya. Gitu. Nah ini jadi profil pelaku itu ada relasi kuasa. Jadi di Jakarta kemarin di UI juga pernah wawancara dengan Satgasnya. Kebetulan saya lagi penelitian
kepala biro atasan terhadap pekerja di situ di kampus dengan alasan dia cium karena kebapaan. Iya, anak bapak gitu kan. Anak ayah. Alasan. Nah, tetapi ini tetap dilanjutkan karena yang bersangkutan tidak Tidak senang. tidak suka gitu kan. Jadi itu termasuk pemaksaan itu. Jadi ada juga kesempatan. Ini juga misalnya kita layanan kita ya, services misalnya perpustakaan buka jam berapa gitu kan. Kemudian ini juga tempat-tempat yang kesempatan itu yang kayak satu kasus yang harus ke Indralaya, anaknya bimbingan, jadi kan kosong, cuma yang bersangkutan sama mahasiswa, jadi ada peluang itu juga bimbingannya itu. Kemudian ada aturan ya, ketiadaan aturan itu, tapi sekarang sudah ya Permendikbud 30 tahun 2021. Kemudian untuk penanganan ya hukuman itu sudah ada Undang-Undang 12 tahun 2022. Jadi bisa dihukum antara 5 tahun sampai 20 tahun. Ya, lanjut. Nah, ini di Indonesia banyak terjadi ya. Kita sudah nggak perlu lagi ya tadi terhadap 75 perguruan tinggi di Indonesia ada 79 responden kampusnya pernah terjadi kekerasan. Itu sudah nggak ini lagi ya Pak ya, beritanya udah banyak mulai dari UGM kan gitu sampai yang terakhir ini gitu ya. Oke, ini data kekerasan juga kita skip, kita pada fokusnya ini ya. Jadi baru intens kita setelah ada Permendikbud gitu ya. Nah, oke. Ada juga terjadi tadi ya berbasis online. Nah ini bisa terjadi kekerasan bentuknya itu mendapat candaan atau lelucon seksual yang melalui WA tadi atau ini ada 62%, kemudian dikirimin foto, video itu 34%, komentar ini 29 ya. Kemudian mendapat rayuan seksual 25, digosip ini 20, kemudian diberlakukan rekan kerja ada 15%, kemudian dipoto atau direkam. Nah ini juga kadang-kadang di tempat kosan itu hati-hati ini atau hotel gitu ya ada juga, kemudian disebarkan foto dan video itu 9%. Nah kejadian juga di Jakarta itu gitu. Dari anak-anak kita ini menurut informasi kalau sudah pacaran sangat-sangat sedikit Pak, gimana caranya mereka tuh pasti melakukan hubungan seksual itu walaupun belum sampai hubungan suami istri. Nah ini di Jakarta itu sesama laki-laki pacar itu jadi mengoleksi foto atau video pacarnya tadi yang sedang begini. Nah itu anaknya justru ini jadi kasus di UI itu justru anaknya itu yang paling pintar, yang paling agamanya bagus. Jadi kalau mau melaporkan si perempuan ini rasanya kalaupun dosen atau ini rasanya nggak mungkin lah gitu karena perilaku si anak itu bagus. Jadi susah sekali karena sekarang ini sudah ada Satgas PPKS, mereka bisa curhatnya melalui WA. Itu terjadi Pak, jadi kasusnya demikian. Susah jadi kita, apalagi perempuan tadi anaknya bagus, agamanya bagus. Saya nggak detail ya agamanya apa, tapi ada pokoknya dia agamanya
fotonya bagus. Baik, lanjut.